Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Guru. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ana? Baik-baik saja, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Baik Bu Ana, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan karena ini melakukan observasi di dalam kelasnya Bu Ana. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan untuk observasi besok? Saya mengambil tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, peserta didik menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Sedangkan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Ana, selanjutnya apa area pengembangan yang akan Bu Ana kembangkan dari pengetahuan dan dari keterampilannya? Di dalam area pengembangan, yang pertama pengetahuan, di sini saya akan melihat keaktifan siswa di dalam dia berdiskusi nantinya dan tanya jawab. Sedangkan keterampilan, pada saat nanti setelah diskusi ada presentasi, dan disitulah kita akan melihat keterampilan dari beberapa siswa di dalam mengungkapkan pendapatnya per kelompok. Baik Bu Ana, selanjutnya rancangan apa yang akan Bu Ana rancangkan dalam pembelajaran besok dari segi strategi, model, metode, serta media? Di dalam rancangan pembelajaran yang pertama strategi, ini keaktifan siswa, diskusi, dan pengelolaan kelas. Sedangkan model kami nanti memakai discovery learning, yaitu pemecahan masalah. Sedangkan metode ada juga diskusi yang nanti kita laksanakan di kegiatan inti. Sedangkan media kita menggunakan yang pertama PPT, video, ini nanti berisi tentang e-speaking, dan laptop. Baik Bu Ana, jadi pembelajaran strategi yang akan Bu Ana capai itu adalah keaktifan siswa tadi dalam diskusi juga sesi tanya jawab ya Bu Ana. Berarti menggunakan pembelajaran berdiferensi, apakah benar Bu Ana? Diferensiasi dari karakter siswa itu sendiri. Ya, berarti menurut kesiapan belajar siswa gitu. Apakah berkaitan diintegrasikan dengan PSE Bu Ana? Betul juga. Baik. Saat awal pembelajaran dan pada saat akhir pembelajaran. Baik Bu Ana, berarti di awal dan akhir pembelajaran pada integrasikan dengan PSE gitu Bu Ana. Iya. Nah, waktu pelaksanaan yang akan Bu Ana laksanakan itu hari, tanggal, jam berapa Bu Ana? Kami nanti melaksanakan observasi pada hari Selasa di tanggal 6 Agustus tahun 2004 pada jam pelajaran jam keempat, 5, dan 6. Jam keempat, 5, dan ke-6. Nah, di sini saya akan melakukan yang namanya supervisi seperti pada jam keempat, 5, dan 6 untuk besok pagi, Bu Ana. Nah, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran sesuai dengan asesmen. Jadi ada beberapa poin-poin tertentu yang akan saya amati pada pembelajarannya Bu Ana, terutama poin disiplin positif dan KSE dan PSE Bu Ana. Diferensiasinya berarti Bu Ana melakukan kesiapan belajar ya Bu Ana. Nah, berarti dilakukan sesuai dengan hasil asesmen diagnosisnya ya Bu Ana. Ya, baik. Nah, dari observasi nanti saya akan mencatat kegiatan yang Bu Ana lakukan dari awal sampai terakhir refleksi. Nah, nanti ada yang namanya pasca observasi Bu Ana. Setelah saya melakukan observasi, nanti kita akan sharing lagi, ketemu lagi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah bagus pada pembelajarannya Bu Ana. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Ana, apa yang didapatkan dari pembicaraan hari ini Bu Ana? Yang kami dapat dari percakapan hari ini adalah saya ingin memperbaiki dan tentunya ingin meningkatkan pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya. Meningkatkan pembelajaran ke depannya. Memperbaiki ya pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya. Terima kasih Bu Ana untuk hari ini. Berarti kita akan mohon disiapkan untuk pertemuan besok Bu Ana. Pembelajarannya semoga memang sukses dan baik. Terima kasih untuk waktunya Bu Ana sudah menyempatkan waktu terbaik Bu Ana untuk saya. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran menunjukkan fungsi dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui nilai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Pada minggu yang lalu sudah pernah terangkan mengenai sejarah rumusan Pancasila. Yang kemarin sudah pernah terangkan ya, ada beberapa rumusan yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Dari mulai disampaikan yang pertama kemarin Muhammad Yamin, ada lagi Ustaz Supomo, dapat isinya ada lagi yang satunya lagi iya yang ke Jakarta, yang terakhir yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masing-masing ada berapa sila itu? Iya, dari masing. Kalian tentunya tahu, bisa melihat di situ membandingkan antara rumusan yang disampaikan oleh yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya kemarin dan Jakarta itu. Di dalam rumusan-rumusan yang disampaikan oleh beberapa tokoh, hanya ada dua rumusan yang isinya hampir sama. Hanya ada dua rumusan yang hampir sama isinya, yaitu pada rumusan yang keberapa? Yang keempat dan yang kelima. Nah, pada rumusan yang keempat yang disampaikan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 ada 5 rumusan. Dan sama yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga ada 5 sila. Coba kalian yang bisa menjawab 1, 2, dan 3, 4, 5, yang 4 dan 5. Coba yang bisa menjawab di manakah ada perbedaan dan persamaan di dalam Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang bisa coba menjajah, dan ada nggak persamaan dan perbedaan? Ini kan dalam pembukaan Piagam Jakarta yang kalinya 1 dan kalinya 1 pada pembukaan. Ada Piagam Jakarta. Yang istilah pertama pada pembukaan ini pembukaan yang kelima dalam pembukaan yang kelima di dalam pembukaan istilah pertama dalam pembukaan. Iya, jadi benar. Jadi perbedaannya ada di sila pertama, yaitu di dalam sila pertama Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di dalam sila pertama pada pembukaan awal yang keempat itu berbunyi ketuhanan sama ini tentunya di antara kalian ada yang menjaga sila sekarang. Kalau semua duduk ditutup, nanti akan dilakukan tugas. Cukup semuanya ya. Pertanyaannya, bunyikan teks Pancasila. Langsung dibacakan sila 1 sampai 5 bentuknya langsung. Kasih nama di atas. Langsung pertanyaannya. Bunyikan teks Pancasila. Itu harus sudah selesai. Tanpa bertanya temannya, tanpa melihat buku. Teks Pancasila. Saya hitung sampai 10, langsung dikumpulkan di 1. Dari yang benar-benar kalian tak suruh mengerjakan teks Pancasila, coba langsung kalian nanti membagi kelompok sesuai nama-nama yang saya panggil, karena di sini ada 34 siswa, jadi bagi menjadi 7 kelompok. Langsung menempatkan, tidak usah bersuara, meja dan kursinya langsung ke meja dipepetkan ya, sini ya, kursinya diangkat tanpa bersuara keras
1 Safira Ayu Anjir. Ya, perhatikan. Baik semuanya, perhatikan. Setelah kelompok ini sudah ingat ada 6 kelompok, kelompok 1, perhatikan. Ingatan kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan. Nanti ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan sama anggota kelompok. Kasih nama kelompoknya, kasih kelompok 1 anggotanya siapa, ditulis sekretaris langsung. Kalau nama kelompok sudah, perhatikan pertanyaannya. Berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi masing-masing kelompok perhatikan ketua dan sekretaris dan anggota kalian diskusikan. Sila pertama adalah kalian sudah menjawab di awal buat memberikan pertanyaan. Sila pertama berbunyi. Wes ini mana yang baik. Salah satu berikan contoh sila kalian di lingkungan keluarga sesuai dengan sila pertama. Berikan masing-masing 2 contoh. Sila pertama Kirana yang Maisa. Contohnya kasih 2. Kalau di rumah saja langsung di lingkungan sekolah yang kamu lakukan kaitannya dengan sila ketuhanan yang Maha Esa di sekolah yang materi sudah kalian sudah masuk. Jadi kelompok yang belajar nanti dari hasil kerja kelompok kalian diskusi hari ini, berarti ini sudah masing-masing kelompok sudah mengumpulkan atau sudah mengerjakan secara ganda. Sebelum presentasi ini kita mulai supaya lebih semangat biar nanti masuk ke kelompok. Yuk kita berdiri dulu. Menghadap ke mereka menghadap ke sini semuanya, jangan bisa-bisakan ayo. Nanti masuk persatu dipresentasikan. Silakan yang mau maju mewakili kelompoknya itu tidak harus turun dari kelompok 1, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya
Ini tadi hasil dari diskusi kelompok 1 yang mempresentasikan. Mungkin nanti kalau ada sanggahan ataupun komentar, pokoknya silakan nanti bisa bertanya di kelompok 1. Kita beri aplaus juga anak. Yang kelompok 2 silakan. Diskusi yang sudah kalian kerjakan, masing-masing kelompok sudah mengerjakan dengan baik. Beberapa contoh nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Ini memang hampir sama, hanya lingkungannya saja yang berbeda, tapi bisa ambil kesimpulan. Istilah yang pertama dari kesimpulan di atas bahwasannya, bisa kalian lihat, sila ketuhanan yang Maha Esa yang mana penerapan di lingkungan keluarga adalah melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga, termasuk sama ayah sama ibu. Ya. Lalu yang kedua, kalau di lingkungan sekolah kaitannya dengan visualitas setiap pagi hari adanya pembiasaan Asmaul Husna, termasuk kalian bisa melihat ini nanti bisa di lingkungan masyarakat ada, tapi bukan memberikan dua soal saja tapi dengan sehingga nanti kalau di lingkungan masyarakat, nah contoh-contohnya seperti ini, penerapan sikap toleransi antar agama yang berbeda, antara orang Islam dengan Kristen, Kristen dengan Buddha, Buddha dengan Hindu dan Konghucu. Jadi ini contohnya, nah ini ada toleransi di antara agama-agama yang di Indonesia. Ya, di dalam sila pertama ini dihadapi atau terintegrasi dari pasal 29. Supaya kalian bisa melihat di dalam buku paket halaman 8, 6, 7. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini terintegrasi di dalam pasal 29 yang sudah membawa undang-undang dasar. Silakan kalian buka pasal 29 ayat 1 atau buku paket dalam mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia percaya hal Tuhan itu ada, walaupun dibuktikan oleh 6 agama yang sah dan resmi. Ya. Ayat 2 mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya pada selama memeluk agama yang kalian yakini, laksanakan beberapa perintah dan jauhi larangannya. Itu di dalam pasal 29 yang terintegrasi dalam sila pertama. Masih sila pertama, menegakkan sikap saling menghormati, istilahnya toleransi, termasuk tidak memaksakan
agama kepada orang lain. Tidak boleh kalian mempunyai sikap untuk memaksakan, yuk ikut ke agama saya, tidak boleh. Ini merupakan pemaksaan yang dilarang keras. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dari yang kalian kerjakan tadi diskusinya. Bahwasanya yang pertama, menggunakan sikap saling mencintai sesama manusia. Artinya apa? Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Ini saling mencintai. Kalau di lingkungan keluarga berarti mencintai siapa? Nah, ya keluarga, kakak dan adik harus saling menyayangi, termasuk terhadap orang tua juga harus hormat. Kalau di lingkungan sekolah berarti kita menggunakan sesama teman harus saling mencintai, menghormati. Nah, misalnya ada teman yang tidak membawa sesuatu berupa, misalnya silakan kalian tidak berupa untuk teman kalian. Untuk sila yang lain, sila persatuan Indonesia, apa saja nilai yang harus kalian kembangkan? Mampu menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kesimpulan dari sila ketiga dari cipta tanah air adalah berkorban. Cipta tanah air menggunakan produk dalam negeri, makan makanan dari daerah kita masing-masing kearifan lokal. Ini termasuk beberapa contoh nilai Pancasila yang sudah kalian diskusikan, kita simpulkan materi hari ini. Ya, nah ya, jadi ada beberapa sikap yang harus kalian lakukan dan ada beberapa sikap yang harus kalian hindari. Oke, saudara mau bertanya pada salah satu murid kalian, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Saudara yang mau menjawab? Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Menyenangkan, menyenangkan karena ada sedikit aja yang punya termasuk kalian juga bisa melihat, sudah bisa merasakan kita mengerjakan tugas kelompok. Jadi ada yang mengerjakan, ada mungkin tidak berbagi saja. Kalian lihat untuk halaman 19 buku paket sudah dilihat, kalian kerjakan di rumah. Beberapa contoh perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita diskusikan tadi bersama, yang sudah dipresentasikan ke kelompok. Ya, kita tekuk anti bullying dulu. Jadi jangan sampai ada yang tidak tahu, karena di sekolah itu betul-betul corona bullying harus kita hindari. Dilarang memanggil nama teman tua, orang tua dari namanya, dilarang mencolek-colek malam jenis tidak boleh. Ya, jadi kita berikan kontrol anti bullying. Sudah menyakiti, jangan suka melukai. Bullying no. Saya sama sekali lagi, kontrol anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka melukai. Bullying no. Saya menang, yes. Pembelajaran hari ini sampai sini dan supaya nanti materi yang sudah kalian belajar ini bisa kalian serap dengan baik. Kita contoh buku dengan jelas, supaya anak kita belajar dulu supaya nanti ulang minggu depan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang banyak. Doa mulai.